Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan tahapan yang kemarin, yaitu penjelasan tentang seni tiban dan kentrung Tulungagung. Seperti yang kalian lihat, di sini ada dua gambar. Gambar yang atas adalah gambar pertunjukan seni tiban, dan gambar yang bawah adalah gambar pertunjukan seni kentrung. Dengan melihat gambar sekilas, mestinya kalian sudah bisa membayangkan, oh seperti ini yang dinamakan seni tiban dan seperti ini yang dinamakan seni kentrung. Mohon maaf untuk slideshow berikutnya, nanti wajah saya tidak muncul, tetapi suara saya akan tetap terdengar. Kita lanjut, kita mulai dari seni tiban. Apa itu seni tiban? Seni tiban adalah seni cambuk dengan tujuan untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan hujan. Meskipun di sini seni tiban merupakan seni cambuk, tetapi jangan dilihat dari sisi kekerasannya, tetapi kalian lihat dari sisi kesungguhan dalam memohon. Kalau orang zaman dahulu itu kalau berdoa tidak hanya diucapkan saja, tetapi disertai dengan ritual. Salah satunya adalah ritual seni tiban ini. Kapan seni tiban ini dilaksanakan? Seni tiban dilaksanakan pada musim kemarau panjang karena tujuannya untuk agar diturunkan hujan. Kemudian peralatan yang digunakan dalam seni tiban yaitu kalian lihat di gambar sebelah kanan, di sini ada gambar pecut. Pecut adalah alat yang digunakan dalam pertunjukan seni tiban. Dari apa pecut ini dibuat? Pecut ini dibuat dari sodo aren. Kenapa harus sodo aren? Karena sodo aren itu bentuknya lentur dan tidak mudah patah, jadi mudah untuk disabet-sabetkan atau dipecutkan begitu. Kemudian alunan musik yang mengiringi pertunjukan seni tiban yaitu kentongan dan jidor atau bisa juga menggunakan kendang. Berikutnya kostum yang dipakai oleh para pemain. Di sini ada dua gambar, yang satu memakai jarik, yang satunya lagi tidak memakai jarik. Memang yang intinya kostum yang dipakai oleh para pemain seni tiban adalah celana gelap tanpa atasan atau tanpa memakai baju dan memakai ikat kepala seperti gambar di sebelah kiri. Ada juga beberapa pemain yang menggunakan kostum seperti di gambar sebelah kanan. Tapi yang umum dipakai adalah celana gelap tanpa atasan dan memakai ikat kepala. Kemudian jumlah dan kriteria pemain tiban. Jumlah pemain tiban itu ada 2 orang dan bisa juga lebih. Kalau di gambar sebelah kanan itu hanya 2 orang yang bermain, sedangkan di sebelah kiri ada beberapa lebih dari 2 orang. Dan siapa yang boleh bermain dalam seni tiban itu? Yang boleh bermain dalam seni tiban adalah laki-laki dewasa. Apakah boleh, Bu, anak-anak atau perempuan mengikuti permainan seni tiban? Tidak. Karena anak-anak dan wanita atau perempuan itu dianggap
tidak kuat untuk dilakukan cambuk. Jadi yang kuat melakukan pertunjukan seni tiban adalah laki-laki dewasa. Idealnya laki-laki dewasa berusia 20 sampai 40 tahun. Kemudian dalam setiap pertandingan atau pertunjukan itu pasti ada yang namanya pemimpin atau wasit yang memimpin jalannya pertunjukan. Nah, pemimpin atau wasit dalam pertunjukan seni tiban itu dinamakan landang atau pelandang. Seperti kalian lihat pada gambar ini, landang atau pelandang ini yang ibuku panah merah ini yang memakai baju seperti baju reog ini namanya landang atau pelandang yang memimpin jalannya pertunjukan seni tiban. Kemudian di mana pertunjukan seni tiban itu dilaksanakan? Bisa di panggung terbuka, bisa di jalan raya, atau di lapangan. Kalau di panggung minimal ukurannya harus 5 kali 5 meter persegi. Kemudian bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh dipecut? Kalau di gambar sebelah kiri ini adalah bagian tubuh yang boleh dipecut, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar yang tidak boleh dipecut. Yang boleh dipecut adalah bagian punggung dan badan bagian depan di atas pusar. Sedangkan yang tidak boleh dipecut adalah bagian pusar ke bawah dan kepala. Kalau ada pertanyaan, Bu, apakah boleh pantat dipecut? Jawabannya tidak, karena pantat adalah bagian tubuh bagian pusar ke bawah. Jadi yang boleh hanya bagian pusar ke atas. Kemudian nilai moral apa yang dapat kita petik dari pertunjukan seni tiban? Di antaranya adalah bekerja sama, rela berkorban, dan juga kesungguhan dalam berusaha. Jadi, kalau kita ingin sukses, kalian semua ingin sukses, kalian tidak hanya sekedar berdoa, meminta kepada Allah untuk agar diberi kepintaran, tetapi harus disertai dengan usaha. Usahanya apa? Yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian penjelasan dari seni tiban. Kita lanjut ke seni kentrung. Apa itu seni kentrung? Mungkin istilah kentrung tidak asing di telinga kalian. Kebanyakan orang mengetahui kentrung itu adalah gitar kecil yang sering dipakai oleh para pengamen jalanan. Tetapi di sini, kentrung di sini bukan itu, tetapi kentrung di sini adalah seni tutur yang diiringi oleh alat musik khas. Ini seperti ini gambar di sebelah kanan, seni bertutur. Jenis-jenis kentrung dan perbedaannya. Ada 2 jenis kentrung di Tulungagung. Yang pertama yaitu kentrung pakem dan yang kedua kentrung kreasi. Apa bedanya antara kentrung pakem dan kentrung kreasi? Kalau bisa kita lihat dari alat musik yang digunakan dan juga para pemainnya. Kalau kentrung pakem, pemainnya hanya 2, sedangkan kentrung kreasi, pemainnya bisa lebih dari 2 atau bisa banyak, terserah karena tergantung kreasi dari
para pemainnya. Sedangkan dari alat musik yang digunakan, kalau kentrung pakem itu hanya menggunakan kendang dan rebana, sedangkan kentrung kreasi alat musiknya bisa beragam. Bisa menggunakan kencreng, bisa menggunakan bunang, bisa menggunakan drum, terserah kreasi dari para pemainnya. Di sini adalah nama seniman Tulungagung yang melestarikan seni kentrung. Ibu tunjukkan gambarnya biar kalian tidak asing dengan seniman yang melestarikan budaya dari daerah kita. Yang pertama ini adalah Mbok Gimah, beliau sudah almarhum. Mbok Gimah ini yang melestarikan kentrung pakem, sedangkan yang di gambar sebelah kanan ini namanya Mas Yayak Priasmara. Mas Yayak Priasmara ini tergabung dalam Sanggar Seni Gedang Godok yang melestarikan kentrung kreasi Tulungagung. Nah, di sini tadi seperti yang penjelasan Ibu tadi, ini adalah seni kentrung pakem dan nama pemain dalam seni kentrung pakem adalah dalang. Yang satu adalah dalang sebagai penabuh kendang yang tugasnya itu bertutur atau bercerita, sedangkan yang satunya adalah panjak. Panjak ini tugasnya adalah nyenggai ceritanya si dalang. Kemudian alat musik yang digunakan dalam seni kentrung pakem yaitu kendang dan rebana. Kalau zaman dulu mungkin adanya alat musik cuma itu, jadi kentrung pakem menggunakan kendang dan rebana. Itu alat musik khasnya. Kemudian apa isi cerita atau tutur dalam kesenian kentrung? Isi ceritanya atau isi tuturnya bisa berupa dakwah, bisa juga cerita-cerita yang mendidik, bisa juga berupa sindiran, bisa juga berupa lelucon. Kemudian bagaimana tata cara pementasan seni kentrung? Baik itu seni kentrung pakem maupun seni kentrung kreasi, pementasannya dengan duduk lesehan dengan beralaskan tikar atau karpet. Seperti ini, duduk lesehan dengan beralaskan tikar atau karpet. Kemudian bahasa yang digunakan dalam pementasan seni kentrung adalah bahasa Jawa. Terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang seni tiban dan kentrung Tulungagung khususnya, dan juga menambah wawasan kalian tentang budaya lokal yang ada di Tulungagung. Sekian, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.